Internal Partai Persatuan Pembangunan kembali memanas. Sebagian kader partai menghendaki agar P3 segera menggelar muktamar untuk menentukan arah koalisi baru merapat ke koalisi pemenang pemilu presiden. Dari mancanegara, tentara Irak dengan dukungan pasukan Kurdi mampu menguasai kembali bendungan Mosul dan mengusir pasukan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS dari sebagian besar wilayah bendungan yang menjadi salah satu objek vital. Pemirsa, Partai Golkar diketahui telah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan pencalonan 3 orang kader Golkar dari anggota legislatif. Langkah petinggi Golkar itu diprediksi akan kembali memanaskan situasi internal partai berlambang beringin itu. Hingga kini Partai Golkar masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan surat yang telah ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar dan dikirimkan kepada KPU perihal permohonan pencoretan 2 nama kader Golkar yaitu Nusron Wahid dan Agus Gumiwang dari daftar calon anggota DPR terpilih. Artinya kalau KPU menyetujui surat tersebut, maka kedua anggota Golkar tersebut, kedua anggota DPR terpilih tersebut tidak dilantik pada tanggal 1 Oktober nanti. Mantan kader Golkar Pumpida Hidayatullah beranggapan surat Golkar tersebut merupakan langkah otoritarian dari Ketua Umum Partai Golkar. Bersama Nusron Wahid dan Agus Gumiwang, Pumpida adalah kader Golkar yang diberhentikan karena mendukung Jokowi JK pada Pilpres 9 Juli silam. Kalau partai di manage kemudian seperti ini, ya ini partai bisa hancur ke depan. Makin menciut, makin banyak orang yang tidak tertarik dengan partai seperti ini kan. Seharusnya partai itu dibangun untuk banyak menyerap dukungan. Ya. Menyerap dukungan itu ya termasuk siapapun kadernya, walaupun berbeda mungkin diberikan sanksi tapi tidak berdampak sesuatu yang fatal seperti ini gitu. Langkah petinggi Golkar dengan menyurati KPU ini dinilai pengamat politik Burhanuddin Muhtadi akan semakin membuat situasi internal Partai Golkar memanas. Burhan memprediksi akan ada perlawanan dari faksi pendukung Nusron Agus. Terutama Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, kita tahu adalah caleg terpilih dengan suara terbanyak di dapil mereka masing-masing, tentu makin memperuncing suasana. Setidaknya yang bertarung bukan Agusnya saja atau Nusron Wahidnya saja, tetapi representasi faksi yang selama ini bertentangan dengan Abu Rizal Bakri. Jadi akan semakin terbuka kemungkinan terjadi semacam perang Bratayuda gitu ya, di dalam internal Partai Golkar. Senin kemarin KPU mengaku telah menerima surat dari Partai Golkar terkait surat pemecatan dan permintaan pencoretan 2 nama kader Golkar. KPU akan segera melakukan rapat pleno untuk mengkaji dan membahas surat dari Partai Golkar ini setidaknya sebelum pelantikan anggota DPR terpilih 1 Oktober nanti. Tim Liputan, Metro TV. Partai Golkar dan PDI Perjuangan disinyalir akan mengajukan masing-masing 4 nama kadernya untuk bertarung meraih kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Pengamat menilai posisi Ketua DPR adalah posisi strategis, namun pemenangnya disesuaikan dengan kondisi internal partai tersebut. Hingga saat ini, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri belum memutuskan siapa kader Golkar yang akan maju bersaing menjadi Ketua DPR periode 2014-2019. Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut ada 4 nama yang dipersiapkan untuk bertarung mengisi Ketua DPR. Ada beberapa kader yang dari segi kualitas, pengalaman, kemudian integritas itu layak didorong untuk menjadi pimpinan DPR. Di antaranya adalah Pak Setia Novanto. Tapi selain itu kan ada juga nama-nama seperti Pak Agun Gunanjar Gunarsa, ada juga figur-figur senior seperti Pak Erlangga Hartarto, Pak Ade Komarudin. Sementara itu, sebagai partai politik pemenang pemilu 2014, Sekjen PDIP Cahyokumolo mengatakan PDIP sudah menyiapkan 4 nama yang akan disaring untuk maju bertarung meraih kursi Ketua DPR. Memang sedang mempersiapkan 4 orang dari seluruh anggota DPR terpilih untuk menduduki pimpinan DPR, pimpinan MPR. Di media muncul nama Mbak Puan, saya kira wajar. Dia Ketua DPP bidang politik. Pengamat politik berpendapat partai politik pemenang pemilu ataupun pemegang kursi terbanyak di parlemen memiliki peluang yang sama mendapatkan kursi pimpinan DPR.
Namun, permasalahan internal partai politik juga menjadi indikator sukses tidaknya partai politik mengusung kadernya. Ini tidak seperti pemilu presiden gitu ya. Ini pemilihan lebih ditentukan oleh patronase politik di masing-masing partai. Untuk pemilihan ketua DPR itu kan ditentukan oleh soliditas partai pengusung. Jabatan DPR penting sekalipun keputusan diambil secara musyawarah atau kolektif bersama anggota DPR karena dia merupakan juru bicara dalam tanda kutip atau speaker dari aspirasi anggota DPR yang lain. Peluang kader parpol meraih kursi pimpinan di parlemen juga bisa dilihat dari faktor kedekatan kader tersebut dengan pucuk pimpinan partai politik. Liputan Metro TV. Menjelang keputusan atau putusan Mahkamah Konstitusi, suhu internal Partai Persatuan Pembangunan kembali memanas. Sebagian kader partai menghendaki agar P3 segera menggelar muktamar untuk menentukan arah koalisi baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Kader-kader senior Partai Persatuan Pembangunan mendesak pelaksanaan muktamar partai. Mereka menyatakan hasil mukernas partai menetapkan muktamar akan digelar sebulan setelah presiden terpilih ditetapkan. Dan salah satu tema bahasan dalam muktamar adalah pergeseran arah dukungan partai. DPP menuntut itu ya bagus, karena berarti dia bertanggung jawab terhadap keputusan organisasi. Nah, sehingga dengan demikian manakala terjadi perubahan orientasi politik dari koalisi Merah Putih ke koalisi Jokowi, itu wajar-wajar saya dalam dunia politik. Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali mengatakan P3 akan tetap berada di koalisi Merah Putih. Mantan Menteri Agama ini juga menyatakan partai berlambang Ka'bah ini baru akan menggelar muktamar setelah presiden baru dilantik pada Oktober mendatang. Jadi kalau periode sekarang ini koalisi Merah Putih dipertahankan, maka pada periode yang akan datang juga koalisi Merah Putih harus tetap dipertahankan. Tapi ada dari tubuh P3 ya, sendiri ada yang akan membela ke Jokowi. Ya, Pak. Itu gimana Pak? Ada suara-suara yang akan membela ke Jokowi Pak? Iya Pak. Kalau seandainya nanti di MK itu putusannya memenangkan Jokowi Pak, tubuh P3 sendiri gimana? Keputusan institusi yang jadi pegangan, bukan keinginan pribadi-pribadi. Kemelut di tubuh P3 meruncing saat Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Menjelang keputusan MK, desakan untuk mengubah arah koalisi pun kembali memanas. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo membuka peluang kepada Partai Persatuan Pembangunan untuk bergabung, namun hingga kini belum terdapat kesepakatan kerjasama. Jokowi tidak memungkiri telah melakukan penjajakan politik dengan sejumlah partai pendukung Prabowo Hatta yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Namun koalisi tanpa syarat tetap dikedepankan sebagai syarat parpol untuk bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahannya. Penjajakan politik di parpol lain masih dilakukan karena dukungan parpol terhadap Jokowi JK di DPR hanya sekitar 40%, sehingga dianggap kurang efektif. Butuh dukungan parpol lain, termasuk P3, agar program pemerintahan bisa berjalan. Pentingnya Bapak menambah di parlemen apa pentingnya? Apanya? Menurut Bapak? Ya, lebih mempercepat proses-proses persetujuan nantinya di Dewan, toh. Mereka minta menteri ya Pak? Apanya? Mereka minta menteri. Kalau yang satu itu jelas, syaratnya tanpa syarat, udah jelas. Syaratnya tanpa syarat, kalau itu jelas. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memperkirakan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres akan membuat koalisi Merah Putih ditinggalkan anggota koalisinya. Raden Pekhuni arah P3 sepertinya makin menjut ke arah Jokowi JK. Nah, mereka yang sebelumnya masih maju mundur untuk mendukung Jokowi JK atau tidak, itu seperti mendapatkan momentum, terutama setelah kekalahan Prabowo Hatta dan posisi dilematis seorang Surya Dharma Ali yang menjadi tersangka. Konflik internal di tubuh partai berlambang Ka'bah mengemuka menjelang pemilu legislatif. Pangkalnya yakni masalah dukung-mendukung terhadap Capres Prabowo Subianto. Meski akhirnya mendukung Prabowo, arah dukungan politisi senior P3 berubah pasca Pilpres ke kubu Jokowi JK. Tim Liputan Metro TV.
Sekjen PDI Perjuangan Cahyokumolo menegaskan jika partainya terus berkomunikasi dengan partai di luar pengusung Jokowi JK, PDI Perjuangan memberi sinyal untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Cahyo menegaskan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK sudah rutin berkomunikasi dengan partai manapun dan tinggal menunggu waktu. Cahyo juga menuturkan secara prinsip jika PDI Perjuangan ingin menjalin komunikasi dengan seluruh partai. Terkait kemungkinan besar Partai Demokrat bakal digandeng dalam koalisi, Cahyokumolo mengatakan hal itu diplomatis, bahkan bahwa PDI Perjuangan nyaman berhubungan dengan seluruh partai termasuk Golkar sekalipun. Jokowi, Pak Yusuf Kalla sebagai Capres, Cawapres sudah rutin ya, ketemu dengan beberapa pimpinan partai politik. Karena memang walaupun berbeda kubu tapi komunikasi tetap jalan. Kami dari PDI Perjuangan, dari fraksi juga komunikasi terus jalan. Saya kira lebih baik tunggu waktunya lah. Sinyal-sinyalnya lebih besar dengan Demokrat ini. Banyak sekali teman-teman dari PDIP yang kok akhir-akhir ini memuji Pak SBY gitu sebetulnya. Apakah memang Prinsipnya, lebih nyaman berkoalisi dengan Demokrat? Dengan seluruh partai politik kita mesra kok. Ya, kita mesra. Kita ingin membangun. Ya, kita jeda dulu pemirsa. Metro hari ini akan kembali dengan informasi